Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Roni Pak, sebagai Kasesi Kelembagaan Sarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Utara. Yang saya hormati Ibu Ida Febrina sebagai analis prasarana pendidikan. Yang hari ini akan menyampaikan tema mengenai sosialisasi panduan perhitungan kerusakan bangunan tahun 2022. Jadi sebenarnya ini salah satu tugas daftar kami Bapak Ibu ya, mengenai sosialisasi ini. Jadi kami harap Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan kami sejenak di sini Bapak Ibu ya. Karena ini juga sejalan juga dengan apa yang ingin dikerjakan oleh bagian sarana dan prasarana. Tadi Bapak Roni Sianipar tadi berpesan pada kita agar kita simak juga apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Febrina mengenai sosialisasi yang akan kita adakan hari ini, agar kita ikuti secara sama Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada rekannya yang belum bergabung bisa dihubungi juga untuk bergabung Bapak Ibu. Kemudian biar tidak ada membuang-buang waktu, langsung aja kita ke Ibu Febrina Bapak Ibu ya. Karena saya lihat ini udah ada banyak juga. Ya, untuk Ibu Febrina waktu tempat kami persilakan. Selamat pagi, saya akan langsung membagi. Putus-putus Bu, suaranya putus-putus. Terlihat Bapak Ibu slide-nya. Di sini pengertian menghitung definisi untuk menghitung tingkat kerusakan ini Bapak Ibu, kita bisa melalui dua cara. Yang pertama pengamatan visual dan yang kedua pengukuran dimensi, di mana pengamatan visual itu bisa kita lihat langsung dari kenyataan yang ada di lapangan, seperti contoh yang ada saya sambungkan di sini ya, kantor perpustakaan. Mana ruangan perpustakaan ini kan sudah nampak di bagian plafon, yaitu ada kerusakan yang cukup nyata, nampak terlihat. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dimensi, di mana di sini nanti saya akan mencantumkan cara menghitungnya. Kita masuk ke pengertian bangunan, di mana definisi bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun, bentuknya bisa berupa gedung, termasuklah itu gedung sekolah. Di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan, kita menghitung kerusakan ini nanti bukan berdasarkan ruangan, tapi berdasarkan jenis bangunan. Di mana di bangunan 1 ada ruang kelas, perpustakaan, dan juga WC. Kemudian di bangunan 2 ada ruang kelas, ada 4 ruang kelas, dan di bangunan 3 ada ruang guru, tempat ibadah, dan ruang BK. Jadi nanti penghitungan kerusakannya bukan berdasarkan ruang, tapi berdasarkan bangunan. Kemudian komponen-komponen di dalam bangunan ini sendiri ada penutup atap, rangka atap, ring balok, kepala, pintu jendela, slup, fondasi, dan sebagainya untuk bangunan lantai 1. Bangunan lantai 2, yang membedakan bangunan lantai 1 dengan bangunan lantai 2 hanya di bagian pelat lantainya Bapak Ibu di sini nanti. Pelat lantai ditunjukkan pada gambar.
bangunan 2 lantai. Ini, 2 lantai. Kemudian komponen bangunan itu terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan juga bagian kaki yang bisa kita lihat di dalam slide. Untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, saya akan lewatkan saja, tapi saya akan membagikan nanti linknya di bagian akhir video kita. Di mana terdiri komponen bangunan itu terdiri dari fondasi, kolom, balok, pelat lantai, kemudian atap. Dan alur metode penghitungan tingkat kerusakan itu bisa kita lihat mulai dari pengecekan fondasi, kemudian pengecekan kolom, pengecekan atap, dan sebagainya. Saya persingkat saja ya Bapak Ibu. Di sini fondasi bisa kita lihat ditunjukkan pada gambar di bagian bawah sebelum memulai bangunan itu biasanya akan ada fondasinya. Dimana kalau misalnya tingkat kerusakan fondasi itu sudah lebih dari 30%, sudah mencapai kategori rusak berat sehingga tidak perlu dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Di mana komponen selanjutnya yang kita nilai itu adalah kolom, balok, gitu. Komponen kedua yang kita nilai jika kerusakannya masih di bawah 30% adalah kolom, di mana analisa kerusakan yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kerusakan mengacu pada tabel di samping. Di sini ada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak sangat berat. Jadi nanti kita akan mengisinya di kolom ini Bapak Ibu, kalau 0,4, 0,6, 0,8 jika dia rusak berat, dan perhitungannya ditunjukkan di kolom yang ini, persentase kerusakan kolom. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja misalnya dengan ketentuannya untuk meninjau semua ruangan yang ada di dalam misalnya di bangunan satu ada beberapa ruangan dan dilihat saja kerusakannya di mana. Jadi kita pelat lantai ini saya sebutkan tadi. Kalau dia untuk bangunan lantai 1 sebenarnya ada juga yang berpelat lantai seperti di FDI dan Import kerusakan kalau tidak salah itu berpelat lantai kan, tapi dia kan tidak punya atap kalau pelat lantainya sebagai di ruangan yang satu tingkat saja. Kalau yang dibuat satu kolon, ruang kelas, nah dia perhitungannya nanti di bagian pelat lantainya. Kemudian lanjut ke bagian atap, sama kita nilai juga berdasarkan sekarang saya minta kerusakannya dinilai berdasarkan visual saja supaya tidak dimana ditunjukkan dengan gambar ringan itu seperti ini yang berat penyambung dan sambungan bengkok profil tertutup tempat tulah dia rusak berat. Ini kalau Bapak Ibu ingin menghitungnya berdasarkan mekanisme ada juga dengan gambar di mana penutup atap ini misal rusak ringan, kemudian struktur rangka yang ini ditunjukkan dengan gambar dan gording atap rusak ringan, maka dia dibikin sesuai rumus, ditambahkan dibagi jumlahnya kali. Kemudian analisanya juga meliputi dinding batu bata ataupun partisi. Maka awalnya adalah dengan mengamati dinding dan plaster acian dari ruangan. Analisis kerusakan dilakukan dengan mengidentifikasi kerusakan mengacu pada tabel di samping. Oleh gambar sampai dengan mungkin akan ada beberapa perubahan akibat gempa. Saya minta Bapak Ibu mengisi operator, mengisinya berdasarkan keadaan yang sekarang, yang terjadi setelah gempa. Kemudian kaca pintu dan kusen. Kalau Bapak Ibu juga akan dinilai nanti kaca pintu dan kusennya termasuk dalam kondisi rusak ringan ataupun sudah sangat berat. Kemudian plafon juga, lantai, dan juga di bagian-bagian finishingnya. Finishing itu meliputi langit-langit, dinding, dan kusen kayu. Kemudian instalasi air juga ada beberapa
seperti bangunan kamar mandi yang belum memiliki instalasi air. Jadi kita isi saja kalau memang tidak ada, ataupun kalau sudah rusak berat diisi sesuai kriteria ini. Misalnya rusak sedang dia sebagian motor pompa dan pompa mengalami kerusakan. Kemudian kebocoran pada beberapa pipa. Jadi kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu di kamar mandinya sudah ada bocor di beberapa pipa, bisa diisi dengan kriteria rusak sedang di bagian 0,6 nantinya. Kemudian ada drainase limbah dan juga prasarana yang lain juga bisa diisi di dapodik Bapak Ibu untuk pelengkap misalnya. Jadi kalau misalnya ada pagar ataupun gerbang dan gapuranya nanti bisa diisikan supaya kalau misalnya belum ada kita bisa tampung di rencana pengadaan selanjutnya. Ini contoh yang salah Bapak Ibu di formulir penilaiannya ini, di mana pelet lantai ini dituliskan 4. Sementara seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa pelet lantai itu salah dari kami juga karena Bapak Ibu bagian ini di form yang lainnya saya tuliskan bahwa pelet itu seperti ini. Saya juga tidak tahu kolomnya betul atau dimulai dari perekaman data tanah, kemudian data bangunan, dan perekaman data ruang. Kalau Bapak Ibu mempunyai di sekolah mempunyai boleh diupload di bagian sertifikat pertama dan sertifikat kedua. Contohnya bisa seperti ini. Ini contoh format perhitungan full, mana di sini dituliskan struktur dan atap ini. Nantinya komponen fondasi, kolom, balak, dan balat ini akan diinputkan dalam komponen kerusakan bangunan dan dapodik. Dan diisi ini berdasarkan tingkat kerusakan yang ada di sebelah kanan, bukan berdasarkan yang paling bawah ini. Kemudian di bagian nomor 4, plafon, dinding, lantai, utilitas, dan finishing ini itu diinputkan dalam komponen kerusakan ruang. Ilustrasinya, bagian ini Bapak Ibu kita lihat sebelah kanan. Di bagian atap ini 21%. Kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam dapodik, finishingnya nanti di bagian kerusakan atap 21 sesuai angka yang tertera di sini. Kemudian untuk menghasilkan angka sesuai dengan form di atas, perlu diperhatikan jumlah ruang karena nilai tersebut merupakan rata-rata dari kerusakan per komponen dari tiap-tiap ruang di dalam sebuah bangunan. Contohnya bangunan 2 memiliki 2 ruang, kerusakan plafonnya itu 1,82%. Pengisian plafon di dapodiknya, kemudian saja ada 2 ruang, 12A 1,82%, kemudian 12B 1,82%, atau 12A sama dengan 0%, 12B sama dengan 3,64%. Jadi ini dibagi 2 dia dari persentase. Mungkin ada pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada Ibu Febrina atas materinya. Ini kami di sini sedang ada kendala teknis, Bapak Ibu ya. Sinyal terganggu, kamera mati, terus pakai Zoom yang gratisan, Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon maaf ya kan untuk orang-orang yang suka gratisan kayak kami. Jadi setelah penjelasan yang diberikan oleh Ibu Febrina, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ganjal di hati Bapak Ibu. Silakan bisa langsung ditanyakan kepada kami. Jadi kalau seandainya tidak bisa, nanti kami jawab. Nanti kami akan jawab di lain kesempatan karena untuk penjelasan ini juga akan continue di beberapa kecamatan lain Bapak Ibu ya. Silakan untuk yang bertanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak, kami dari SMP Negeri 3 Pak. Silakan Bu. Dari SMP Negeri 3 Pak. Ya, ini ada yang mau kami tanyakan terkait dengan bangunan baru yang tahun pembuatan 2021.
terrealisasi kami pakai 2022 bulan 4 kemarin. Karena terjadi bencana alam gempa bumi. Jadi gedung kami yang baru tidak bisa dipakai. Hasilnya kemarin datang dari Kementerian PUPR menyatakan bahwa bangunan itu udah rusak berat. Jadi di Dapodik kami buat itu memang rusak berat. Sekarang persenannya, di situ kami yang kalah, tidak mengerti berapa persen yang akan kami buat bahwa dinyatakan di Dapodik itu harus rusak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian plafon, di bagian atap masih bagus. Tapi kalau di bagian lantainya dan di bagian tangganya itu memang udah nggak layak dipakai lagi. Kami aja nggak bisa naik ke atas lagi. Seperti yang dikatakan Bapak Menteri PUPR kemarin, itu harus dirobohkan. Jadi sekarang kami mau mengaplikasikan ke Dapodik, bagaimana caranya kami bagian dari praktisi batanya itu kami yang kewalahan. Yang ketiga, untuk contohnya nanti yang di-share Ibu Ida Febriana, tolong nanti sama kami dikasih serannya untuk kami bisa lihat nanti. Yang keempat, untuk Bapak Ibu, kami minta tolong karena kami buta di akan sarana dan prasarana untuk di Dapodik. Terima kasih, kami dari SMP Negeri 3 Tarutung. Ya, terima kasih Ibu. Kita kasih kesempatan dulu ya, Ibu Ida Febriana untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Urip Hilda dari SMP 3 Tarutung. Silakan Ibu Ida Febriana. Sebelumnya saya sudah share di bagian awal. Kurang jelas Bu, ada apa bunyi-bunyi? Halo? Ya. Sebelumnya saya sudah share di awal slide sebenarnya, di mana tingkat kerusakan itu untuk secara keseluruhan di dalam form Dapodik itu, kalau dia rusak berat lebih dari 45% dan kurang dari 65%. Jadi Ibu nanti kan karena sudah termasuk rusak berat, bisa dibuatkan angkanya di antara 45. Plafon itu memang harus dilihat langsung oleh operator maupun bisa dibantu oleh kepala sekolah nanti di bagian ya. Di bagian plafon tadi ya Ibu ya. Nah, sekarang kan coba di bagian plafon. Ya. Sebelumnya. Belum lagi di bagian plafon, Bu. Ya. Pondasi, coba pondasi. Ya, pondasi. Atap ini. Bagaimana Pondasi, atap Mas bagus pondasinya. Pondasinya kami tidak tahu nilainya entah berapa itu karena kami pun nggak sanggup naik ke atas lagi. Nah, ini di nomor pondasi. Kalau pondasi kan Ibu itu di bawah bisa oh iya, yang di atas. Apa ini yang nomor 11? Nomor 11. Cok nomor 11. Iya, ini. Kolom. Ya, kolom. Ini kami kayaknya di sini yang di 0,8. 0,8 ya Bu. Nanti iya. Kan 0,8 ya Bu kita ingatkan di sini. Kemudian kita mana kita isikan dia? Di sini 0,8 ini Bu. Kasih kerusakan ada nomor 4, 0,8 ya. Jadi sesuaikan fondasi di sini diisi dulu aja kalau. Berarti kita ngisi di nomor 4. Berarti di sini nggak diisi lagi. 1, 2, 3 nggak diisi lagi. Enggak. Ini kan langsung di sini contohnya tidak ada kerusakan. Tapi kalau misalnya ini form yang nanti Ibu download, di sini pilih salah satu. Oke. Nanti saya dan untuk yang tadi pertanyaan nomor 4 kalau saya salah, nanti kita akan share di bagian kolom chat. Materi yang sudah saya bagikan ini termasuk tahapan-tahapan dari kerusakan ini nanti. Oke, Bu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebenarnya rencana awal itu mau kami batasi 3 pertanyaan, tapi sudah diborong semua ya dari SMP 3 Tarutungnya. Baik, mungkin ada yang lain juga untuk bertanya karena kita masih ada beberapa menit lagi. Ini Pak dari SMP 3 Sipoholon Pak. Dari SMP 3 Pak, dari mana? Oke, silakan dari Pak SMP bertanya Negeri Pak. 3 Sipoholon. Silakan Pak, silakan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Ida
pada kesempatan ini diberikan saya untuk bertanya tentang kerusakan sekolah kita, Pak. Ini kerusakan ini terjadi pada terjadinya gempa pada 1 Oktober bulan kira-kira Oh, di sini 1 bulan lalu, Pak. Terus kerusakan bukan hanya bangunan baru, tapi bangunan lama pun sudah rusak, Pak. Sudah rusak. Jadi kondisi sekarang ruangan kelas itu ada 3 ruangan tidak bisa kami pakai. Sedangkan bangunan yang kami kerjakan tahun 2022 sudah hampir 98% selesai. Tapi karena gempa itu, Pak, bangunan tersebut ya seperti itulah kendalanya. Jadi berhentilah karena udah kerusakannya sudah rusak berat, sudah di atas 45%, Pak. 60 sekian persen. Rusak berat. Jadi ada 3 ruangan kelas yang rusak berat dan ada bangunan laboratorium juga rusak berat. Nah, pertanyaan ini kira-kira bagaimana ini, Pak? Bangunan yang belum selesai gitulah laporannya. Itu pertama, Pak. Terus kalau bisa, Pak, untuk menginput nanti di Dapodik, mohon bantuannya lah, Pak, biar lebih bagus, biar lebih lengkap. Dipanggil ke dinas operator untuk bisa lebih cepat cara pengisiannya, Pak. Terima kasih, Pak. Dari CP3 Sipoholon. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan berikan ke Ibu Ida Febrina untuk menjawab pertanyaan. Silakan Ibu. Pak, pertama mengenai 3 kerusakan bangunan sebelumnya ya Pak, yang sebelum terjadi gempa, ini Ya, sebenarnya Bu. adakan rencanakan kegiatan sosialisasi ini jauh sebelum terjadi gempa. Jadi kita juga tampung itu, dan sebenarnya tujuan kita itu untuk memperbaiki data Dapodik itu, karena sebenarnya saya lihat kalau dari Dapodik ya Pak, yang sudah saya download datanya, kebanyakan sekolah kita ini dibuat dalam kondisi baik semuanya. Tidak ada yang rusak berat, rusak ringan, bahkan pun tidak ada, apalagi rusak berat. Jadi itu yang mau kita ubah dulu, pertama datanya data yang Iya, Bu. tadi di Dapodik disesuaikan ya Pak. Makanya saya Ya, Bu. juga kerjasama dari operator maupun kepala sekolah untuk mengirimkan fotonya Ya, Bu, ya. sebagai pelengkap, supaya nanti kemudian yakin bahwa kerusakan itu memang ataupun rusak berat itu benar-benar sesuai dengan kondisi dengan masalah. Kemudian yang kedua, kalau mengenai pembangunan yang saat ini berdasarkan sumber dana DAP dari sekolah Bapak, memang kita tahu itu nanti wewenang kepala seksi maupun kepala bidang, karena memang sudah kita laporkan juga, sudah kita sampaikan itu ke atas ke kementerian itu. Jadi kita masih menunggu respon bagaimana, apakah itu nanti tetap dilanjutkan pembangunannya atau bagaimana pelaporannya Pak. Nanti kita tunggu, karena itu sudah ditindaklanjuti oleh kepala bidang juga dari Kementerian PUPR. Terima kasih Bu Ida atas informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk satu penanya lagi Bapak Ibu ya, silakan. Kalaupun misalnya di kesempatan ini kita tidak bisa bertanya, nanti Ibu Ida Febrina selalu standby Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa menghubungi langsung. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah punya nomornya Bapak Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin Udah. dari mana Bapak Ibu? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Dan untuk ini operator yang mau datang ke dinas juga saya membuka kesempatan dalam minggu ini maupun sampai minggu depan mungkin ya. Karena, ya Ibu Ida, ya itu lebih bagus Ibu Ida. Ya, ke dinas saja Ibu. Silakan Ibu ya, operator yang mau datang saya bisa bantu, nanti langsung saja jumpai saya ke bagian Kartas. Kita selesaikan nanti di situ. Dan tapi saya minta sebelum datang ke dinas dilengkapi setidaknya itu foto-foto yang ya Bu Ida. Iya, ya. Itu. Ya, makasih Bu Ida. Baik, mungkin ada penanya terakhir. Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bakal kita tutup kegiatan kita hari ini Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya diisi dulu Bapak Ibu untuk link absensinya. Saya sudah kirim tadi di kolom chat Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bisa dilihat lagi.
Ya, kami ada kirim untuk link absensi Bapak Ibu ya. Sambil menunggu bisa sambil diisi dulu, dan Ibu Ida juga bakal mengirimkan materinya juga. Dan kami juga menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya Bapak Ibu ya. Kita kasih kesempatan. Jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya Bapak Ibu. Silakan aja, bebas, bebas. Atau mungkin saya coba ke ini. Coba ke Bapak Anggiat, Bapak Mosar Anggiat. Ada pertanyaan kah Pak? Tentang yang sudah disampaikan Pak? Nggak ada, Pak. Pas. Oke Pak, oke Pak, oke. Kalau Bapak ini, Bapak personal ini, bagaimana Pak? Ada pertanyaan Pak? Bapak personal? Bagaimana Pak? Ada Pak? Pas, Pak, pas. Pas, oke Pak. Ya, untuk materinya sudah di-share oleh Ibu Ida Febrina di kolom chat Bapak Ibu ya. Silakan nanti bisa di-download masing-masing, download komputer masing-masing, dan jangan lupa untuk mengisi absensi karena kami tadi melihat untuk absensinya baru sekitar 16 orang kalau saya tidak salah lihat Bapak Ibu ya. Silakan diisi terlebih dahulu sebelum kita close ininya. Karena ya, karena mungkin waktu yang terbatas Bapak Ibu ya, di samping tadi seharusnya kita bisa lebih lama lagi, cuman ada kendala teknis tadi Bapak Ibu ya, seperti saya sampaikan tadi ada yang kameranya mati, terus sinyal kami hilang Bapak Ibu ya, jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kegiatan kita mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Mungkin di lain kesempatan kami bakal membuat kegiatan lain lagi tentang cara pemutakhiran data di Dapodik ini, atau misalnya untuk kerusakan di bagian sarana prasarana kita akan lakukan lagi di lain kesempatan. Tapi untuk yang bisa ke dinas juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Silakan saja datang untuk ke bagian sarana prasarana untuk bertanya kepada Ibu Ida Febrina. Jadi kami selalu terbuka untuk semua pertanyaan yang ada Bapak Ibu ya. Kami akan selalu membantu untuk Bapak Ibu yang di sana. Jadi mungkin sekian saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Bapak Roni Sianipar, titip salam kepada Bapak Ibu ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Febrina ini bermanfaat bagi kita semua yang hadir di room Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Saya Muhammad Al-Muzakir, sebenarnya saya belum perkenalkan diri Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa. Iya, mungkin kita bertemu di lain kesempatan lagi. Saya mohon undur diri dan Ibu Ida Febrina juga mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak Horas. Jangan lupa Bapak Ibu ya, isi absensinya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Isi absensinya di download materinya. Ibu, Udah ya. Pak, udah Pak. Udah. Ya, kalau Download. yang sudah boleh meninggalkan Zoom kita, karena banyak kegiatan, saya yakin banyak ada kegiatan di sekolahnya masing-masing ya Bapak Ibu ya.